Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kesehatan badan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga dengannya kita bisa kembali berhadir untuk duduk sejenak dalam rangka silaturahmi dan juga kita baca kitab untuk kita amalkan dalam kehidupan. Salam kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabat Rasulullah, para tabi dan tabi'in, para ulama mutakhadimin dan mutaakhirin, jamaah balai muqtadi rahimakumullah. Di awal kitab Matla'ul Badarainyo berkali Rasulullah SAW tengok di akhirat para ulama-ulama gure-gure kitanya rujuk izin di Allah Subhanahu wa taala untuk menuju syafaah kepada murid-muridnya. Maka menyatakan ini almarhum Abu Ya, hai Abu Madinah, partner murid kata kalau kena ujuk pertolongan, kalau kena ujuk syafaah, silakan. Di syafaat bantuan pertolongan yang ujuk dari ulama-ulamanya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis tersebut, walaupun muridnya itu banyak, melebihi dari banyaknya bintang di langit. Walaupun muridnya itu melebihi banyaknya bintang di langit, tetap daya atau izin Allah kepada ulama tersebut untuk memberi syafaat. Manyan hana budak fikir dia katanya. Yang perlu kita renungi dia katanya adalah di saat betul contoh di akhirat merumpok dengan Abu Ya. Abu Ya lo nyawa Abu Ya. Lo kena aku mugure Abu Ya. Kalau dia Abu Ya. Masya karu. Kan hanya dalam kustambu lo no. Hanya yang tak khawatirkan. Artinya yang kita khawatirkan ada guru kita nanti yang tidak mengakui kita sebagai muridnya. Maka di saat ini tidak terjadi, di saat ini terjadi, maka syafaat dari ulama-ulama tersebut tentu tidak kita dapatkan. Yang pertama, jadi pengakuan dari seorang guru itu bahwa kita adalah muridnya itu penting. Sehingga di saat Allah memberi izin kepada ulama-ulama itu untuk memberi syafaat, dengan diakuinya kita sebagai muridnya, berarti dapatlah kita peluang untuk mendapatkan syafaat dari alim ulama. Dan yang kedua, nyo termasuk alasan bakon kita nyo hanjit kamu gure bak Google. Walaupun memang dalam Google-nya tu punya semua mazhab ada, bahkan Bandung ke ulama na di sini. Nah, dalam Google tinggal ketik ketik bau ujung di com.
Yang kayak tiba yuk kiban cara dia tapi nanti di akhirat di saat orang-orang lain pernah dibegah mendapatkan syafaat dari alim ulama. Waalaikumsalam. Karena memang dianggap sebagai muridnya, maka ditanya terus syafaat. Google-nya ada orang kepe. Masa kau dah pegang. Yang kedua, pakon han memada tamurno bak Google. Kita baca bak Google lanjut itu sebagai tambahan, sebagai perbandingan. Ya. Tapi tidak menggurau bak Google hanya tunggu. Han hati Google-nya lanjut Google. Hanya pat hidup takdim dia bak Google. Padahal syarat tanya menggurainya harus takdim Google. Kita tak takdim ke apa? Kecil apa? Tak perlu adanya. Apakah Google kelamnya? Apakah Google? Jadi berkahnya itu tidak ada. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada hanya dan merumpok tapi nanggoknya kain terdengok. Ulama besar, ulama tasawuf menyokong gutanya dalam peradaban keilmuan Islam. Itu leorang Islam bahkan disegani oleh orang non-Muslim watena. Dan sampai anjino perkataan-perkataan beliau menjadi rujukan dari banyak orang. Ya Imam Al-Ghazali. Pada satu kesempatan Imam Al-Ghazali menulis kitab yang berkaitan dengan haid perempuan. Kebetulan berkaitan dengan haid perempuan. Dalam selesai Imam Al-Ghazali menulis tulisannya, buat dia terbayang katro. Tinggalkan tulisan di situ, beliau bergerak melaksanakan salat. Beliau menjadi imam tentunya. Makanya orang berani dong imam tu, nagonya. Ya. Tapi di saat Imam Al-Ghazali menjadi imam, nanti tu orang yang orangnya bukan orang lain, saudara kandung dari Imam Al-Ghazali, Bang Imam Al-Ghazali, yang namanya Ahmad. Justru Syekh Ahmad ini tidak berimam kepada Imam Al-Ghazali. Bertanya semayangnya. Hingga selesai salat, Imam Al-Ghazali termasuk teman menjadi sebuah pertanyaan. Bukan bang, mana imam belum? Waktu kata dong Imam Al-Ghazali, deh lenggalon. Terlintas bayangan dalam hatimu apa yang tadinya engkau tulis. Melintas tadinya. Maka hanya lekuk tu. Tahu Imam Al-Ghazali. Karena betul adanya. Jadi yang ditulis pula membayang dengan ipung tiga orang dalam fikiran Imam Al-Ghazali. Dan itu diketahui oleh Syekh Ahmad Banggoya. Sehingga penasaran Imam Al-Ghazali. Yo, bahasa tanya yo. Lun malam tapi yo lebih kelam yo. Bahasa dia. Kita tanya oleh Imam Al-Ghazali. Bang, tahun meronok. Tahu ya? Nah, gue bang ujung aja juga ujung pasar je. Merupa orang tua yang mekat daging jerohnya dengan gue bang. Ke Syekh Ahmad. Merupa orang tua yang
dalam rahasia Allah dia itu adalah waliullah. Yang kerja buat nyandir buat mata tanya adalah mekat daging. Kerja Imam Al-Ghazali besoknya. Okay, dengan tujuan dia meruno je. Dia meruno je sehingga ilmu lagi bangunnya benar Syekh Ahmad beliau peroleh juga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syekh, belum tuan ingin belajar. Dan kalau dia orang tuanya, ya Al-Ghazali mampu saja mau naulkan apa yang kau hukum tahu. Tak boleh. Kasih orang malam ke orangnya pumput apa. Kerja kau pun bukan daging macam. Wah, Imam. Besoknya datang lagi. Syekh, saya ingin berguru kepadamu. Tidak diterima juga. Besoknya datang lagi. Bertanya, bermohon lagi. Tuan Syekh, izinkan saya berguru kepadamu. Ke urung Tuhan. Al-Ghazali, nya betulkah kena kemeruno? Kajian lo. Tentu Tuan Syekh. Mudah-mudahan Al-Ghazali, sebelum kita mulai pembelajaran, depan orang Al-Ghazali, coba ambil buang itu tanpa memakai sapu tangan dan lain sebagainya. Anda baca lebih. Golong babi haba Syekh yang tua no. Lagi go Imam Al-Ghazali ico ramah itu. Syekh lagi pakai lebih. Anda pakai atau jawab kau nyacok tu dah. Nyacok tu dah bentar dong. Ini ujiannya. Al-Ghazali, apabila engkau ingin berguru kepadaku boleh. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Quran ni dia. Tidak. Tengok tambah mari ubah mendong diri. Memang menurut dia kon punya lemo kan. Anda tak lalu. Kami tak lalu kan. Waktu ada bobo. Timon bobo jagung cino kami. Ya. Tapi dia ulangnya kumparah menyitu lemo baca lah nak tenang tujuh untuk tu bama aja ke wajah dah pun ada mak baca lah itu ya. Jadi ini ujian yang dijuk dek Tuan Syekh kepada Imam Al-Ghazali dan beliau lakukan, maka beliau lulus diterima 100% untuk menjadi murid. Nyo adalah yang dia sampaikannya adalah gambaran apa yang dilakukan oleh alim-alim, oleh ulama-ulama besar tempoh dulu terhadap guru-guru mereka. Kemudian kena dipegang. Ini adalah gambaran. Dan banyak kisah-kisah lain yang diceritakan oleh para ulama-ulama tentang bagaimana syarat-syarat orang itu menjadi berilmu. Kemudian jemaah sekalian, jadi kembali kepada hadis awal bahwa untuk mendapatkan syafaat dari seorang alim ulama, maka tentu kita berharap bisa diakui sebagai muridnya. Kemudian fadilah lainnya lagi yang pernah saya sampaikan dulunya di awal, ya, di awal bertanya dile malum saja ulang supaya baik dua. Man a'ana talibal ilmi, barang tiga yang membantu penuntut ilmu, maka a'tahullahu kitabahu biyaminihi, Allah akan memberikan catatan amalnya di akhirat nanti pada tangan kanannya. Dia tetap bantu penuntut ilmu, maka di akhirat buat dia gujuk catatan amal belahnya. Malagi yang kain dah dengar punya kurang gujuk catatan amal belahnya, selamat. Punya tempat gujuk catatan
amal belawi yang inan mendong ka berkanda kita akan tidak selamat. Telah tabah orang yang akan mendapatkan jatah untuk diberikan catatan amalnya sebelah kanan adalah dia itu dalam kehidupannya a'ana talibal ilmi. Dia itu membantu penuntut ilmu. Maka perlu sampaikan cik. Nah kadang-kadang dalam masyarakat lainnya terus santri-santri kadang dia minta dia baca lain. Yang pertama merasa benci. Karena dalam hadis yang lain, barang tiga tu cinta ke penuntut ilmu, maka sungguh dia sudah mencintai para nabi-nabi. Dan barang tiga tu cinta kepada para nabi-nabi, tentu dia akan berada bersama mereka nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, man abghadha talibal ilmi, barang siapa yang benci, marah kepada penuntut ilmu, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia membenci para nabi-nabi. Maka siapa yang membenci para nabi-nabi, fajza'uhu, maka balasannya adalah jahannam. Kenapa begitu? Karena yang dicari oleh penuntut ilmu itu adalah apa yang ditinggalkan oleh nabi. Ini kelebihan penuntut ilmu. Karena yang dicari oleh penuntut ilmu adalah pusaka yang ditinggalkan oleh nabi. Pusaka itu berada pada siapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apanya yang diwariskan kepada seseorang itu oleh nabi? Yaitu ilmu agama. Karena ilmu agama itu dia disebutlah dia itu ulama. Dan itulah ilmu agama yang ada pada seseorang ulama, itulah yang dicari oleh para santri, oleh para pelajar, oleh para penuntut ilmu. Maka pada hakikatnya mereka sedang mencari pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada para ulama-ulama. Maka tepat di saat mereka mencari ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para ulama, tu katanya kahana kagala hana meu ko gawanya nyo tente bengih sedang kita marah kepada Nabi, mau yang bengih kepada Nabi, jazauhu jahannam, balasannya yang tepat adalah jahannam. Dek bengih apa lagi maaf pun le tajuk dekat dia nyono kagak jabut dek gara kagak minta kagak baca lenyo nak tu mebut saya tidak Bapak kampung di kampung itu di Pemaji di Aceh Jaya. Apa lagi kampung di Aceh Jaya? Mak pun bujuk kirim plan di bulan sayang mak sayang ayah. Nasihat. Tapi yang baik banci lah nak. Banci lah nanti. Nyo remong, nyo katok lah. Dia bahasa dia. Nak, baik mana. Karena kelebihan penuntut ilmu besar-besar sekali. Idza marra muta'allim rafa'allahu 'adaba. Apabila lalu si penuntut ilmu, muta'allim, orang yang sedang belajar, lalu pada satu karya, kemudian Allah akan mengangkat azab dari kubur-kubur yang ada di karya itu, arba'ina yauman, selama 40 hari. Ya fadilah lain. Lewat mentang penuntut ilmu bak kampungnya, maka tu'luhu diangkat habib oleh Allah dari makbarah, kuburan-kuburan yang ada di karya itu.
yang ada di kampung itu. Maka tanya kita di Mekahnya pakai ken alhamdulillah terlebih di urut betul je. Dah nak takkan dia tanya awak dalam kubur ikannya. Karena pokok dengan berkat awaknya dia kau tembung lagi lah. Ada iwo tak awaknya dalam puasa anak topuk iwo. Ada iwo di tengah memajibat yang melimau tu apa nak tinggal. Oh lagi yang aku hai hadis Nabi juga. Dah kai lembaga menyoragu ke hadis Nabi berarti iman dan belum tak. Yang lagi almarhum ni dia punya betul-betul yang memang dia kubur di rumahnya ya yang cik tamping ngon agama putri cik menggandeng ngon danau ni menyoragu ke hadis Nabi. Nah yang kita ni yang contoh. Tapi di dalam hadisnya kontekedar lagi kan makabir kuburan-kuburan yang ada di Khariyah itu diangkat abdul oleh Allah peluru munyol lewat mentang penuntut ilmu yang fadilah penuntut ilmu. Maka punya kuburan-kuburan tanya dia kau pakai aja cerita ronya kan undang le nyawa le putih kurang hai ni kajak dia deh. Dia lewat je dia. Yang lagi nyawa le putih kurang dia kan lewat mentang le. Tinggal di frame dong yuk lepas ni motor lepas tu kurang yuk lepas motor kayak lewat tu dah. Nah lepas tu kurang lewat dia dah. Karena lewat saja muta'allim diangkat abdul ya Allah betul. Hadis dalam kitab Matalul Badrenya. Yang fadilah fadilah maka biar ragu biar alekon beroju itu fadilah itu. Yang paling penting dari semua itu dalam sebut yang paling penting dari semua itu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntut ilmu itu dari ayunan ke liang lahat. Dan kere tak bermohon tanyonya termasuk dalam rangka proses menuntut ilmu karena memang menuntut ilmu oleh Rasulullah khusus anak usia 18 tahun 22 tahun yang untuk tingkat awak dia sekolahnya 11 tahun tamat SD 15 tahun tamat SMP 17 tahun tamat SMA ya 26 tahun tamat kuliah yang untuk tingkat ya kuliah ya sekolah tapi untuk proses pendidikan hanya kalau ni hadis Rasulullah tuntut ilmu dari ayunan ke liang lahat. Maka tigolom tanyo habis apa? Tigolom tanyo golom habis angin berarti ilmunya mesti harus terus dituntut. Dan fadilah yang kedua, orang punya tengah menuntut nyana agak ringan. Jadi walaupun katanya katuha atau putih-putih jenggot dianggap tanya tengah menuntut di agama sehingga naringan anak carong tak bergaduh dalam hati anak tak bercarong tak bergaduh ria dalam hati memang tengok tak beruno tu bergaduhnya sehingga ada ria-ria dalam hati maaf pokok si tengok tak beruno untuk bergaduh mampunya anggap kafir tadi wah yang bismillah dia habis dia gemah ya. Dan hadis yang terakhir dalam kitab Matalul Badrenya kon hadis yang terakhir belum pegang malamnya
Barang tiga tu yang menuntut ilmu baban, satu bab saja. Liya'mala, untuk dia beramal dengan ilmu itu. Dan dia mengajari orang lain dengan ilmu itu. Dia menggunakan tabah bab ilmu untuk diamai. Caranya, dia menggunakan ilmu untuk amai. Le amai dan ikan berguna orang lain. Nyo balasan ni, fadilah ni lebih raya pahala menggunakan fadilah, menggunakan tabah bab ilmu itu dari 500 rakaat salat sunat. Hanya buat dalam pergarinya, baik itu anda aja teman-teman tu nanti. Begitulah perbandingan fadilahnya, kelebihannya. Tabah bab yang punya tempat takkan tabah bab bentuknya yang fadilah ni. Tapi cara catatannya untuk diamalkan dan disampaikan ke orang lain. Diamalkan dan disampaikan ke orang lain. Mau lain, lo amai gue. Cik tujuan dan labutnya untuk lo amai. Tapi untuk penuh lain lo kiban gue. Hai patih hidup yang penuh. Tadi pergi ikan dan 3 kajak balik mau tadi kajak penuh dia. Kan goleknya menjadi ngempuk. Ya penuh okey dah. Bahkan balik tadinya berlapik kita nantang balik mau tadi betul. Ya. Baik terpenuh lain. Yang waktu tahun tu, yang kali yang baca itu, yang kali tadi ngoyo, supaya berdua tak kena tu nyomak ni, menyelum pegah tengah bunga tu, nya tiga lam kat tengah tadi ngoyo, nya boleh tono. Nyatalah apa menyampaikan kepada orang lain. Yang kon kebayang. Bit dan pula. Kadang punya tak perlu orang lain kalau lagi cerita orang kan. Pui kah, tambah lem tak. Katanya bukan ada. Maka yang orang lain yang dimaksud itu orang selain kita termasuk perunau rinau dan yang lebih mudah. Ya. Kan, pada tengok bunga. Kau tu je benar lah terpegang kan. Yang dua. Yang dua. Nak kena apa kau? Boleh pegang. Nah, boleh. Pokok maksud dalam kena pegang pun berarti hadis itu bisa diamalkan oleh kita. Lu dah mohon atau bab tujuan tak amal gitu. Kemudian kita dapat barulah boleh inong dah. Anak dah. Nyokah di dalam kerja. Muen kena gaduh lagi kaya. Kah pukul tepul lah. Cacang ni pernah ni ke ni. Ada kita kena ni yang kadang ni juga. Ya yang duduk na buah nombor ni dia. Ini kerana ya. Hebat dia ke dalam aja boleh muka dia. Juga. Sehingga dia akan tergerak juga, termotivasi untuk berilmu. Ya. Kiban taparuh anak bikin but menyodanya anda tetep but. Tapi kalau nyambut yang penting kerja but ni. Hebat penting malah hanya ya but. Mana ikan dia kelati. Kan? Kalau ni, ya pak. Yang mana ada but dia. Taparuh ni maka taparuh pun ni, belum tu ni, belum tu ni. Kan? Itu ni ternyata juga tu orang. Bukan karena yang takkan bak dia yang kau buktikan ni kalau lembutnya. Jadi bicu-bicu. InsyaAllah dengan bicu-bicu perubahan itu, dari itulah kita akan mendapatkan ilmu. Maupun demikian, yang betul datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang keliru dan salah itu datang dari kesilapan dan kejahilan oleh pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.